Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 1 amanah, kelas 1 fatonah ataupun kelas 1 sidik. Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 8 tentang peristiwa alam. Hari ini kita akan belajar 2 subtema sekaligus, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Sebelum masuk ke materi, anak-anakku semuanya, mari kita berdoa dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini anak-anak dipermudah dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Langsung saja ya anak-anakku. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Apakah anak-anak ada yang tahu? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan mata pelajaran PPKN. Kita akan mempelajari 2 KD, yaitu KD 3.1. Kita akan belajar simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Kemudian KD 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian yang kedua adalah muatan mata pelajaran matematika. Untuk matematika ini kita akan belajar KD 3.9 tentang membandingkan panjang, berat, lama waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Anak-anakku semuanya, yang pertama adalah muatan mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar mengenai simbol sila kelima dari Pancasila. Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani neneknya ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Beras adalah makanan pokok kita sehari-hari. Padi melambangkan kemakmuran bagi kita semua. Ini adalah gambar padi ya anak-anakku. Gambar padi itu seperti ini. Selanjutnya, padi dan kapas merupakan lambang sila kelima dari Pancasila. Anak-anak bisa melihat di sini, ini adalah lambang atau simbol sila kelima dari Pancasila. Kemudian, padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Bunyi sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini melambangkan bahwa setiap warga harus diperlakukan dengan adil ya anak-anakku. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah pengamalan sila kelima dari Pancasila. Yang pertama adalah dalam bersikap sehari-hari kita harus benar. Contohnya yaitu kita bisa ikut serta dalam gotong royong. Yang kedua, selalu berbuat baik terhadap sesama. Yang ketiga, bersikap adil terhadap teman-teman kita. Yang keempat, suka menolong orang lain yang membutuhkan kita, serta menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas. Kemudian, makna dari sila kelima Pancasila ini apa ya? Apakah anak-anakku ada yang tahu? Yang pertama, kapas adalah melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran.
Bisa dilihat dari sini ya. Ini adalah simbol atau lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, maka rakyat akan hidup dengan makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Anak-anakku semuanya, kelas 1 amanah, fatonah, dan kelas 1 sidik, sila kelima Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latarnya berwarna putih, bisa kalian lihat di sini, ini adalah latar dari simbol sila kelima Pancasila. Warna putih ini melambangkan kesucian, kemakmuran, atau kebenaran. Simbol padi, ini adalah simbol padi, melambangkan kemakmuran. Simbol kapas melambangkan kebaikan. Serta warna hijau pada simbol kapas, ini adalah warna hijau pada simbol kapas, warna hijau ini melambangkan kesuburan. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah aturan menghemat air. Hari telah siang, matahari bersinar dengan terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti menghemat air bersih. Apa saja yang dapat dilakukan Siti untuk menghemat air bersih? Apakah kalian ada yang tahu, anak-anak? Oke, di sini ada aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih itu yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian, setelah menggunakan air, keran air ditutup dengan rapat-rapat. Selanjutnya, Siti menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos ini akan menyimpan dan menyerap air lebih lama. Serta ketika mencuci piring, Siti mematikan keran air saat menyabuni piring. Selain aturan di rumah, sekarang kita akan belajar aturan di sekolah untuk menghemat air. Itu apa saja? Apakah kalian ada yang tahu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah menggunakan air, keran ditutup dengan rapat. Kemudian jika ada keran bocor, segera diganti ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan air secukupnya. Tidak usah berlebihan, tidak usah boros-boros ketika menggunakan air di sekolah. Setelah kita mempelajari muatan mata pelajaran PPKN, saatnya kita mempelajari muatan mata pelajaran matematika. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku itu. Yang pertama, kita bisa menggunakan jengkal tangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan langkah kaki. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan hasta. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan depa. Ini adalah contoh-contoh satuan panjang tak baku ya. Dari jengkal, langkah, hasta, ataupun depa.
Jengkal dan depa disebut juga sebagai satuan panjang tak baku. Contoh satuan panjang tak baku lainnya adalah pensil, ballpoint, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Anak-anakku semuanya, perhatikan gambar di bawah ini. Di lapangan, banyak sekali anak-anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Layang-layang Udin lebih tinggi daripada layang-layangnya milik Beni. Apakah kalian tahu? Ada yang tahu kenapa? Karena tali layang-layang Udin ini lebih panjang daripada miliknya Beni. Bisa dilihat di sini. Yang ini atas adalah layang-layang miliknya Udin. Sedangkan yang bawah adalah layang-layang miliknya Beni. Bisa dilihat ya. Ternyata tali layang-layang miliknya Udin ini lebih banyak. Ini lebih panjang. Sedangkan tali layang-layangnya milik Beni lebih pendek. Coba anak-anakku semuanya, mari kita hitung ada berapa panjang tali layang-layang milik Beni ataupun milik Udin. Di sini sudah disajikan sebuah gambar. Yang paling atas tadi atau layang-layang berwarna ungu adalah layang-layang miliknya Udin, ya. Dan yang bawah adalah layang-layang miliknya Beni. Ternyata setelah dihitung, panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Sedangkan panjang tali layang-layang miliknya Beni ada 20 jengkal Udin. Jadi, tali layang-layang Udin ini lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan ya. Anak-anakku semuanya, Beni menceritakan kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku serta kelereng. Anak-anakku semua bisa dilihat di sini. Ini adalah alat yang dipakai untuk menimbang benda. Anak-anak bisa mencoba membuatnya di rumah dengan bantuan orang tua ya. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, anak-anak harus mengambil sebuah penggaris panjang. Lalu, letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Langkah kedua, letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris dan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Langkah yang ketiga, ambil buku yang akan ditimbang. Kemudian taruh di atas piring di ujung kiri. Ini adalah buku yang diletakkan di ujung kiri. Selanjutnya, ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu taruh di atas piring di ujung barat. Ini ya. Ini adalah kelereng yang diletakkan di piring sebelah kanan. Nah, coba perhatikan anak-anakku. Ini adalah kelereng yang diletakkan di atas piring di ujung sebelah kanan. Dan yang terakhir, coba anak-anakku semuanya amati sampai penggarisnya seimbang ya. Antara sebelah kanan dan kirinya seimbang. Kemudian, anak-anak bisa mencatat berat benda yang akan ditimbang. Selanjutnya, kita akan belajar membuat alat penimbang dengan gantungan baju. Yang pertama, kalian harus mengambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening ya.
Kaitkan dua kantong tersebut di ujung kanan dan kiri gantungan baju. Selanjutnya, ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu, masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu, masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Amatilah sampai gantungan baju itu seimbang. Selanjutnya, hitung ada berapa banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Bisa dilihat ya. Dapat disimpulkan bahwa 1 sendok ini sama dengan 5 kelereng. Berat 1 sendok sama dengan berat 5 kelereng. Ibu akan memberikan contoh soal. Tolong disimak baik. Sudah diketahui bahwa berat buku sama dengan 6 kelereng. Berat sandal sama dengan 8 kelereng. Berat piring plastik sama dengan 5 kelereng. Urutan benda yang paling berat adalah sandal, buku, piring plastik. Ini semua dapat disimpulkan dari banyaknya jumlah kelereng. Jika suatu benda itu banyaknya kelereng banyak, maka benda tersebut semakin berat. Contoh di sini. Di data ini, jumlah kelereng yang paling banyak adalah 8. Ternyata 8 kelereng ini sama dengan beratnya sandal. Jadi, ketika diurutkan dari yang paling berat adalah sandal, kemudian buku, dan yang terakhir adalah piring plastik. Kemudian dari data di atas, dapat diurutkan benda yang paling ringan adalah piring plastik, buku, dan sandal. Benda yang paling berat adalah apa anak-anak? Kita bisa lihat kelereng yang paling banyak, yaitu sandal ya, karena berat sandal sama dengan 8 kelereng. Selanjutnya, benda yang paling ringan adalah piring plastik karena jumlah kelerengnya paling sedikit. Karena Ibu sudah menjelaskan dan memberikan materi, yaitu tentang muatan mata pelajaran PPKN dan matematika, maka tugas hari ini anak-anakku yang pertama yaitu muatan mata pelajaran PPKN. Anak-anak mengerjakan buku pendamping tematik 1H halaman 22 kegiatan 3 serta muatan mata pelajaran matematika, siswa mengerjakan buku pendamping tematik 1H halaman 35 kegiatan 2. Semua tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 10 malam ke wali kelasmu masing-masing. Nah, anak-anakku semuanya, untuk materi dan tugas Ibu sudah sampaikan, Ibu sudah berikan. Semoga dengan penyampaian tugas ini anak-anak lebih paham ya. Cukup sekian, Ibu banyak mohon maaf atas kekurangan yang Ibu sampaikan materi pada pagi hari ini. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.